Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali masuk daftar skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Media Vietnam ketar-ketir Marcelino Ferdinand dipastikan bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan siap hadapi Vietnam. Justin Hubner dikabarkan diminati klub besar Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali dipastikan masuk daftar 50 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Sebelumnya beredar kabar bahwa Nadeo dan Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia. Entah siapa yang lebih dulu menyebar, tetapi informasi itu masif jadi sorotan di media sosial. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI, yakni Sumarji, memastikan nama Nadeo dan Lillipali didaftarkan untuk Piala Asia. Hanya saja, belum ada jaminan keduanya masuk skuad final. Nadeo dan Lillipali masuk daftar 50 pemain yang kami daftarkan ke Piala Asia 2023, kata Sumarji pada Senin 11 Desember 2023 siang. Untuk kejuaraan prestisius Asia edisi ke-18 ini, PSSI resmi mendaftarkan 50 pemain. Ini adalah batas maksimal pendaftaran nama-nama pemain atau entry by name ke AFC. Dari jumlah tersebut, kemungkinan hanya 30 hingga 40 pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan. Rencananya, timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember. Kita akan bawa, kalau tidak salah itu, kalau nama-nama yang sementara yang diserahkan ke saya untuk dilakukan pemanggilan itu ada 30 pemain, kata Sumarji pada 30 November. Tapi, masih belum pasti ya, bisa nambah gitu. Bisa nambah bukan bisa kurang, tapi bisa nambah. Dari 30 itu bisa juga 40, tergantung kebutuhan, ujar Sumarji. Selama pemusatan latihan di Turki, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan melakoni 2 laga uji coba melawan Libya. Laga persahabatan ini berlangsung pada tanggal 2 dan juga tanggal 5 Januari. Setelah itu, skuad Merah Putih akan berlatih di Qatar. Kemungkinan skuad final 23 pemain Indonesia untuk Piala Asia 2023 akan diumumkan sebelum terbang ke Qatar. Sebelum tampil dalam persaingan grup D Piala Asia 2023, tim asuhan Sintayong ini akan melakukan uji coba melawan Iran. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 9 Januari 2024. Media asal Vietnam yakni The Tau 247 tampak ketar-ketir mendengar kabar gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berpeluang tampil di Piala Asia 2023. Sebab media Vietnam itu menilai Marcelino yang dikabarkan mulai sembuh dari cedera tersebut adalah pemain yang berbahaya. Ya, Marcelino Ferdinand kemungkinan besar akan masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain KMS Kadenze itu disebut sudah diikutsertakan dalam daftar awal 50 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk turnamen tersebut. Kabar baik itu pun dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang harus absen dalam beberapa pertandingan terakhir skuad Garuda karena mengalami cedera. Mendengar kabar Marcelino akan masuk dalam skuad timnas Indonesia, The Tau 247 khawatir. Media itu menyebut Marcelino Ferdinand meninggalkan kenangan yang kurang baik untuk The Golden Star julukan timnas Vietnam. Marcelino Ferdinand bukan nama yang asing di telinga fans Vietnam. Talenta muda Indonesia ini pernah mencetak gol ke gawang Vietnam U20 di kualifikasi Piala Asia U20. Saat itu timnas Indonesia U20 menang 3-2. Tulis The Tau 247. Meski masih terbilang muda, Marcelino Ferdinand segera dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Sintayong di Piala AFF 2022. Pemain ini banyak menyulitkan tim Vietnam di babak semifinal.
sambung tulisan media tersebut. Selain itu, The Tahu 247 juga menyanjung kemampuan Marcelino sebagai gelandang. Akurasi operan, visi yang bagus, serta tembakan jarak jauh yang berbahaya membuat ex-pemain Persebaya Surabaya itu patut diwaspadai. Gelandang ini sangat diapresiasi karena kemampuannya mengoper bola dengan akurasi tinggi. Dengan visi bagus dan kemampuan melakukan merubah dari tembakan jarak jauh, Marcelino diharapkan bisa membantu Indonesia. Tulis The Tahu 247. Sementara itu, timnas Vietnam sendiri akan satu grup dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Selain Indonesia, The Golden Star juga harus berhadapan dengan Irak dan Jepang untuk berebut tiket ke babak selanjutnya. Turnamen itu sendiri akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @azamkul19 membuat rumor yang menggelitik netizen Indonesia. Akun yang memiliki followers mencapai 56.000 itu mengatakan bek timnas Indonesia Justin Hubner masuk radar dua klub Malaysia Super League. Dua klub Malaysia Super League yang dimaksud adalah Johor Darul Takzim dan juga Selangor FC. Transfer rumors. Pemain Wolverhampton Wanderers FC, Justin Hubner, yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, dikabarkan masuk radar dua klub Malaysia, Selangor dan Johor Darul Takzim, tulis akun TikTok tersebut. Jika kabar itu benar adanya, apakah Justin Hubner bakal menerima tawaran dari JDT dan juga Selangor FC? Peluangnya sangat kecil. Justin Hubner beberapa kali mengatakan memiliki tekad melanjutkan karir di Eropa. Terlebih, bek 20 tahun ini memiliki karir yang cemerlang di benua biru. Pemain berdarah Belanda ini berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U21. Ia juga dimasukkan dalam skuad utama saat Wolverhampton bertandang ke markas Arsenal pekan lalu. Karena itu, banyak netizen Indonesia yang tergelitik setelah membaca atau mendengar rumor yang dilontarkan akun @azamkul19. Netizen Indonesia menilai hal yang mustahil Justin Hubner mau melanjutkan karir di Malaysia ketika usianya masih sangat muda. Yakin 100% gak bakal mau si Hubner, tulis salah satu netizen. Terlepas dari itu, Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia pada Rabu 6 Desember 2023. Saat ini, Justin Hubner sedang menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Menurut anggota Esko PSSI Yani Arya Sinulinga, PSSI saat ini tengah menunggu surat balasan dari Ketua Umum Federasi Sepak Bola Belanda, yakni KNVB. Jika telah rampung, Justin Hubner hampir pasti memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner juga sudah selesai semuanya. Saat ini kita tinggal menunggu surat dari pimpinan federasinya, KNVB, dan ke FIFA. Kita sudah kirim surat juga, kata Arya Sinulinga.